Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di Master Dudi Channel. Kita masih membahas tentang 4 pola yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemarin kita sudah bahas tentang pola pikir. Hari ini kita akan membahas tentang pola tidur. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pola tidur, apakah rekan-rekan tahu apa itu tidur? Pengertian tidur secara umum adalah suatu keadaan di mana aktivitas fisik dan mental menurun serta keadaan berubah, kesadaran berubah, dan aktivitas sensorik tertentu melemah. Apa sih pendapat ahli berkenaan dengan tidur? Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar tetapi masih bisa dibangunkan dengan memberikan rangsangan sensorik atau rangsangan yang lainnya. Nah, rekan-rekan, kemudian kita akan membahas tentang apa fungsi dari tidur. Nah, fungsi dari tidur adalah yang pertama memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis. Yang kedua, fungsi tidur adalah untuk melepaskan stres dan ketegangan. Jadi, ketika rekan-rekan mengalami stres atau ketegangan, maka yang terbaik adalah istirahat dan tidur. Nah, dengan tidur bisa melepaskan stres dan ketegangan. Yang ketiga, tidur juga bisa memulihkan keseimbangan alami. Yang keempat, tidur juga bisa mengembalikan konsentrasi. Ya, penting nih ketika mulai tidak konsentrasi dalam bekerja atau hal yang lain, maka baiknya Anda tidur dan untuk mengembalikan konsentrasi Anda. Yang selanjutnya, rekan-rekan, selanjutnya fungsi dari tidur adalah menghemat dan menyediakan energi. Nah, ketika kita kelelahan, ya energi kita berkurang, maka istirahat yang terbaik adalah tidur. Yang selanjutnya, ini yang lebih penting lagi rekan sekalian, fungsi dari tidur adalah menghasilkan hormon pertumbuhan. Ya, di mana pertumbuhan untuk memperbaiki serta memperbaharui epitel dan sel otak. Ya, perlu rekan-rekan diketahui bahwa sel kita hari ini berbeda dengan sel kita esok hari. Kenapa? Karena pada malam hari, tepatnya pada jam 23 sampai dengan jam 3, kita melakukan regenerasi sel. Ya, terutama sel darah, sel tulang, sel kulit, ya, dan sel daging. Jadi hari ini sel kita ini berbeda dengan sel kita pada besok hari. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari tidur adalah secara tradisional dipandang sebagai waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan waktu semasa membangun. Nah, makanya sebelum tidur kita kenapa diwajibkan atau disarankan untuk berdoa dan memupuk harapan-harapan untuk masa depan. Karena rekan-rekan ketika mau tidur kemudian berdoa ya dengan harapan dan impian dan rencana rekan-rekan untuk hari esok, berarti rekan-rekan sudah mempersiapkan sel yang terbaik untuk hari berikutnya. Baik rekan-rekan, sebaiknya kita itu tidur jam berapa sih? Nah, untuk jam tidur siang sebaiknya kita lakukan di jam 2 sore sampai dengan jam 3 sore. Ya, kalau malam itu jam 23 atau jam 11 malam sampai dengan jam 3.30. Nah, itulah jam terbaik kita untuk tidur. Jadi, rata-rata jam tidur untuk orang dewasa itu adalah 4 jam. Nah, rekan-rekan, apa sih yang akan terjadi ketika pola tidur kita terganggu? Yang pertama, terhambatnya regenerasi sel. Yang kedua, kerusakan akan berpengaruh terhadap kerusakan organ, terutama liver dan kandung empedu. Oleh karena itu, kita bisa melihat banyak orang yang ketika pola tidurnya tidak baik, banyak bergadang dan sebagainya, maka dia akan punya penyakit yang namanya liver. Ya, karena apa? Karena
eh, livernya terganggu ketika dia memaksakan diri tetap bergadang, sedangkan itu adalah proses regenerasi. Ya, untuk selanjutnya rekan-rekan sekalian juga pola tidur yang tidak baik bisa berpengaruh terhadap mengakibatkannya kurang stabilnya emosional, ya kan? Dan bahkan lebih parah lagi bisa berakibat pada depresi. Nah, begitu pentingnya kita menjaga pola tidur kita, ya, karena ternyata bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik, juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental. Sebagaimana biasa, di akhir video saya akan memberikan quote, ya. Pola tidur yang baik adalah kunci hidup yang sehat dan bahagia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.